Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita di mata kuliah Folder Information System, yaitu Sistem Informasi Lanjut ya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman di sini sudah pada tahu ya apa itu sistem informasi. Sebelum kita lanjut ke materi atau rules dari kuliah online kita perkenalan dulu nih ya. Oke. Nah, I will introduce myself. My name is Deberita MCS. Nah, ini email saya yang nantinya saya sering gunakan untuk pengumpulan tugas ya. Kalau memang nanti kan kita pelaksanaan secara online. Nah, nanti kalau misalnya ada suatu hal yang memang perlu untuk dikirim ke email, nah ini email saya. Kemudian alamat saya itu di Billabong ya. Oke. Itu saja perkenalannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rule ya, rule online class. Biasanya sih kalau untuk tatap muka rule-nya sesuai dengan standar ketentuan dari Universitas Teknokat Indonesia ya. Tapi kalau untuk online class ini agak sedikit berbeda dengan yang tatap muka. Jadi kalau untuk online class rule-nya itu adalah jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti kelas online atau mungkin yang sudah pernah ini tapi tidak tahu apa rule-nya, ini wajib kalian tahu ya. Jadi yang pertama kalian harus membaca dulu, read the study guide carefully. Jadi kalian harus baca dengan baik petunjuk-petunjuk yang telah dosen berikan di pada halaman ini ya, pada halaman SPADA itu ya. Biasanya di setiap pertemuan itu ada rules-nya, ada tujuan deskripsinya, mata kuliahnya seperti itu. Itu harus kalian baca. Jadi jangan asal kalian klik-klik aja kerjain tugas enggak ya. Itu harus rule-nya kalian baca, apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Apa mulai dari membuka video gitu ya, memahami isi video, kemudian kalian harus membuka slide dan memahami isi slide, kemudian selanjutnya kalian mengerjakan tugas seperti itu. Itu kan pastinya sudah tercantum di dalam guide dari SPADA itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus memahami understanding the subject that has been given. Jadi kalian harus memahami materi yang ada dalam slide. Jadi jangan cuman kalian minta temennya mahamin terus temennya ceritain ke kalian gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus yang memahami secara individu ya, karena kalian harus baca sendiri. Kalau memang kalian nanti minta jelasin ke temennya, belum tentu pemahaman Anda dengan pemahaman temannya itu sama ya. Seperti itu. Kemudian ketiga, doing assignment on time. Jadi kalian harus mengerjakan, nanti kan kalau di online itu setiap pertemuan pasti ada tugas ya. Jadi kalian wajib mengumpulkan tugas secara on time. Biasanya saya kasih durasi waktu tugas itu selama 1 minggu ya. Jadi jangan ngerjain tugas itu mepet-mepet gitu ya. Jadinya ujungnya nanti, Miss, saya nggak ngerjain tugas karena laptop saya error bla 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 gitu ya. Nah, itu adalah alasan klasik menurut saya. Jadi kalau bisa kalian itu kerjakan tugas di hari pertama langsung diberikan materi seperti itu. Jadi jangan mepet-mepet H-1 baru ngerjain. Itu akan terjadi resiko-resiko seperti kalian terlambat mengumpulkan gitu ya. Dihindari seperti itu karena di kelas saya ini nantinya tidak akan ada tugas susulan ya. Karena tugas itu menurut saya sudah lama sekali, waktu yang saya berikan selama 1 minggu itu udah sangat lama sekali. Jadi kalian diusahakan mengerjakan secara on time gitu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, selanjutnya, nah goal, apa sih tujuan kita mempelajari Folder Information System ini atau sistem informasi lanjut ya? Tujuannya yaitu untuk memahami apa sih definisi dari sistem informasi dan bagaimana cara memanajemen informasi untuk badan usaha ya. Corporation itu adalah badan usaha yang diakui seperti itu ya. Jadi disitulah tujuan kita, goal ya, goal dari kita mempelajari SEL ini ya. Oke, reference, you can see ini nanti slide ini akan saya share di dalam SPADA ya. Kalian bisa cari looking for reference, itu ada Abdul Qadir ya.
tentang pengenalan sistem informasi, kemudian ada Budi, sampai itu saya tidak bisa melihat jauh, nanti kalian bisa baca sendiri ya, Budi, Badi, John, Word itu ya, segala macam. Itu adalah referensi-referensi yang bisa kalian lihat ya, dan itu bahkan pembahasannya lebih dalam lagi di situ ya, untuk suatu pengenalan sistem informasi. Oke. Kemudian next, nah ini adalah subjek atau materi-materi yang akan kita pelajari ya. Nah, yang pertama itu ada the concept of information system development, yaitu konsep pengembangan dari sistem informasi ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari konsep dasarnya, kemudian pengembangan sistem informasi, kemudian sistem informasi untuk korporasi itu ada badan usaha ya, kemudian ada tipe-tipe sistem informasi pada korporasi ya. Kemudian yang kedua, nantinya kita akan mempelajari kebutuhan untuk membangun sistem informasi corporate ya. Jadi korporasi. Jadi kita nanti di situ apa sih kebutuhan yang kita perlukan untuk membangun sebuah sistem informasi pada suatu perusahaan atau badan usaha yang sudah ternama, sudah diakui gitu ya. Jadi di situ nanti kita akan bahas tentang business role-nya ya, value information-nya. Kemudian kita akan bahas business in transformation-nya, internet teknologi, bisnis strategi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, agent. Nah, agent ini itu merupakan kalau kalian pernah tahu AI ya, sistem pakar dan sebagainya itu, nah itu agent itu merupakan suatu ini ya, suatu lingkungan yang kita itu bisa kita rekayasa untuk melalui sensor ya. Biasanya sistem-sistem cerdas seperti itu. Nah itu kan menggunakan agent ya, fungsi agent. Nanti kita akan belajar tentang fungsi agent itu apa, tipe agent itu apa gitu ya. Yang penting agent itu tujuannya untuk membantu suatu badan usaha ya dalam melaksanakan pekerjaannya seperti itu. Kemudian yang keempat ada supply chain management, SCM ya, SCM. Nah SCM ini merupakan serangkaian kegiatan meliputi kegiatan organisasi ya, penjadwalan, pengendalian terhadap pengadaan produk. Jadi kalau SCM ini dia itu dilakukan sebelum barang atau produk jasa itu disebar ke konsumen gitu ya. Jadi strateginya seperti apa untuk pengadaan produk, pengadaan jasa gitu ya, dan lain sebagainya itu sebelum produk atau jasa itu launching ke customer gitu ya. Itu adalah SCM teknisnya. Kemudian untuk pemahaman ERP itu Enterprise Resource Planning ya. Kalau ERP itu artinya sistem perangkat lunak modular ya. Jadi ERP ini adalah sistemnya yang dirancang untuk mengintegrasikan arah fungsional utama dari proses bisnis ya. Jadi sini ERP itu nantinya adalah sistemnya ya, seperti apa, planning yang akan kita gunakan gitu ya, sistem yang akan kita gunakan. Nah terakhir kita nanti akan bahas tentang CRM. Nah CRM ini adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Jadi kalau agak mirip-mirip ya dengan SCM ya, tapi itu berbeda ya. Kalau SCM itu adalah bagaimana strategi kita untuk mengolah barang atau produk jasa sebelum dia launching ke customer. Sedangkan CRM itu adalah strategi cara ketika produk itu sudah launching. Jadi gimana caranya pelayanan kita terhadap produk itu disukai oleh customer seperti itu ya. Nah itu biasanya melalui teknologinya. Itu strategi sama. Jadi sama SCM dan CRM ini adalah sama-sama strategi yang akan disampaikan dari awal sebelum produk itu diadakan sampai produk itu launching seperti itu ya. Nah itulah subjek yang nantinya akan kita bahas selama 1 semester ini. Oke, kemudian selanjutnya ada valuation. Valuation ini jadi penilaian ya, yang perlu teman-teman tahu, penilaian di sini ada tugas. Nah, tugas di sini itu sekitar 20% ya. Itu karena biasanya saya paling kecil tugas ya 15%, tapi ini saya besarkan 20%, saya samakan dengan kuis karena kita akan ada tugas terus setiap pertemuan ya. Jadi itu lumayan besar, jadi jangan sampai
Anda tidak mengumpul tugas sama sekali, ya itu sangat disayangkan karena nilainya besar. Kemudian kuis 20% dan UTS dan UAS itu 30%, ya. Untuk valuasinya bisa kita lihat untuk memperoleh nilai A itu rentang nilai yang harus Anda miliki sekitar nilai 85 sampai 100, ya. Kemudian untuk nilai B ada 75 sampai 84. Kemudian nilai C itu ada 65 sampai 74 dan nilai D 55 sampai 64. Untuk kurang dari itu E, ya, jadi jangan sampai dapat E, syukur-syukur dapat C, ya. Nah, semua ini akan dihasilkan dengan kerja keras usaha teman-teman semua untuk mengikuti kuliah, ya. Semua bergantung. Kalau Anda mau dapat nilai A, ya usahakan gimana caranya dapat A gitu ya, dengan rajin mengerjakan tugas, kuis UTS, UAS itu wajib dikerjakan, seperti itu aja udah menurut saya cukup, ya. Jadi jangan minta A tapi ternyata tugasnya nggak ngerjain sama sekali. Itu jangan sampai ada seperti itu, ya. Jadi sebelum kita nantinya memprotes nilai, kita harus mengevaluasi diri dulu. Kita sudah mengerjakan apa, gitu ya. Oke, kemudian kita akan bahas sedikit tentang saya akan singgung sedikit tentang what is an information system, ya. What is information system? Pastinya teman-teman di sini semua pastinya sudah tahu apa itu sistem informasi, ya. Jadi sistem informasi itu adalah suatu sistem yang menyediakan informasi, ya. Menyediakan informasi untuk memudahkan tim manajemen dalam mengambil suatu keputusan, ya. Saya contohkan misalnya ada perpustakaan gitu, ya, atau perusahaan yang perpustakaan nasional gitu, ya, misalnya dia yang punya badan usaha sendiri, toko buku atau apa gitu, ya. Nah, jadi di dalam perusahaan tersebut dia membutuhkan database, ya, membutuhkan sebuah informasi tentang bukunya, tentang peminjam, tentang apapun koleksinya, ya, yang ada di dalam perusahaannya. Nah, itu mereka butuh namanya resource, ya, butuh adanya database yang menyimpan informasi kebutuhan perusahaan. Nah, itu perlu sekali adanya sistem informasi di situ karena untuk membantu tim manajemen dalam mengambil keputusan. Misalnya, buku apa sih yang paling disukai oleh konsumen gitu kan. Jadi mereka akan terus mengadakan, ya, pengadaan, ya. Mereka akan terus melakukan pengadaan terhadap buku yang memiliki peminat yang banyak, seperti itu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu sistem informasi, baru kita bisa membuat sistem informasi, seperti itu, ya. Dan jangan juga nanti kalau misalnya kalian misalnya mau untuk tugas akhir nih, kalian membuat sistem informasi gitu, ya. Tapi perusahaannya itu tidak butuh, bahkan mereka tuh lebih nyaman dengan sistem lama mereka ketimbang sistem yang Anda buat. Itu jangan juga seperti itu. Jadi kalian kalau memang ini nanti ini dampak akhirnya untuk menuju ke ini, ya, tugas akhir, ya. Di tugas akhir kalian membuat sistem informasi, kalian juga harus menganalisis kebutuhan dari kooperatifnya, kebutuhan dari perusahaannya itu butuh apa. Jangan sampai kalian buat sistem tapi ternyata perusahaan itu nggak butuh gitu, malah lebih nyaman ke sistem lama daripada menggunakan sistem Anda, seperti itu, ya. Oke, nanti next kita akan mempelajari tentang konsep of information system development untuk pertemuan minggu depannya. Untuk yang pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan tadi bisa kontak saya pakai email, ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.